Halo semuanya, ketemu lagi. Jadi pada video kali ini sesuai dengan judul dan thumbnail dari video ya, hari ini kita akan merakit sebuah PC gaming lagi. Dan untuk PC gaming yang akan kita rakit kali ini itu dari segi budgetnya kurang lebih di harga 3 jutaan, ya lebih tepatnya di 3,3 juta lah. Dan dari komponen-komponen yang akan kita gunakan pada rakitan PC kali ini itu adalah komponen bekas. Ya bisa dibilang ini beberapa part yang kita gunakan dari video kali ini itu di mix ya, ada yang menggunakan komponen bekas dan juga ada yang menggunakan komponen baru. For your information aja, jadi PC yang baru aja gua build kali ini itu adalah requestan dari salah satu teman subscriber kita, dan dia itu pengen dirakitin PC, budgetnya itu kurang lebih ya di 3 jutaan ya, kalau bisa sih nggak lebih dari 3,5 juta. Dan dari segi spesifikasi dia itu pengen PC-nya ini nanti itu bisa diajak main game e-sport. Ya minimal untuk memainkan game FPS ya kayak semacam Valorant, Apex Legends itu masih bisa ngangkat di atas 60-an FPS. Dari beberapa komponen yang gua rekomendasiin di rakitan PC kali ini juga sangat-sangat memungkinkan untuk kita upgrade di kemudian hari. Kayak memori RAM di sini masih bisa di-upgrade lagi karena dari motherboardnya sendiri yang kita gunakan ini sudah mendukung 4 slot RAM. Dan dari segi prosesor pun juga sama Pak, ini masih bisa di-upgrade lah ya. Selagi videonya berjalan gue juga akan ngejelasin ke kalian kira-kira detail apa aja nih komponen yang digunakan pada rakitan PC kali ini. Sebelum kita lanjut ya ngebahas detail komponen dari PC rakitan kali ini, kayaknya ini kurang cocok nih kalau misalnya belum kita nyalain Pak. Ini kita coba nyalain dulu ya. Wih. Dan juga ini kayaknya plastik yang di depan kita akan buka dulu guys. Kita buka dulu ya. Here we go. Nah, ini kan baru cakep Pak. Oke, di sini gue akan jelasin ke kalian komponen-komponen apa aja yang gue gunakan pada rakitan PC budget 3 jutaan kali ini. Untuk prosesornya di sini kita menggunakan prosesor dari Intel, dan untuk serinya sendiri di sini kita menggunakan prosesor dari Intel yaitu Intel Core i3 9100F. For your information aja, untuk prosesor dari Intel Core i3 9100F ini adalah lini seri prosesor Intel pertama yang dia menggunakan kode F di akhir nama prosesornya guys. Karena di seri 8000 ke bawah, di 8100, 7400 itu dari prosesor Intel tidak menamai di akhir nama dari prosesornya, itu menggunakan seri F. Yang menjadi tanda kalau seri F di prosesor Intel itu dia harus memerlukan VGA card tambahan. Jadi untuk yang versi non F itu dia bisa display tanpa menggunakan GPU eksternal cuy. Dan juga alasan lain kenapa kita pilih prosesor ini pada rakitan PC budget 3 jutaan, karena prosesor ini itu kita dapat di harga yang cukup lumayan murah sebetulnya ya. Jadi untuk prosesornya ini tuh gue dapat bundlingan sama motherboard, dan untuk motherboard yang digunakan ini kita menggunakan motherboard dari Gigabyte yaitu Gigabyte B365. Jadi dari prosesor dan motherboard ini karena kita dapat kondisinya itu second, jadi di sini gue dapat bundlingan prosesor motherboard ini di harga 950.000 cuy. Salah satu alasan lain juga ya kenapa kita pilih combo prosesor dan motherboard ini di PC rakitan budget 3 jutaan itu karena untuk opsi upgrade ke depannya ini lebih enak cuy. Karena dari prosesornya sendiri ini dia masih pakai Core i3, jadi untuk ke depannya ini bisa di up ke Intel Core i5 atau pakai Intel Core i7. Ini masih masuk karena motherboard yang kita pakai juga ini chipset kelas menengah ya dari Intel. Untuk tambahannya lagi motherboard ini sudah mendukung 4 slot RAM, jadi kalau misalnya ke depan kita mau tambah 2 keping lagi itu juga bisa cuy, karena di sini untuk memori RAM yang kita pakai ini menggunakan dual channel. Dan untuk memori RAM-nya di sini kita menggunakan memori RAM dari Hynix, dan untuk speednya ini di 2666 MHz. Ini udah sangat cukup banget karena dari prosesor yang kita pakai Core i3 9100F ini dia maksimal speed RAM-nya itu di 266 MHz cuy. Jadi ya bisa dibilang ini udah sangat-sangat cukup banget lah untuk rakitan PC kali ini. Dan kalaupun emang kedepannya kita mau nambah memori lagi biar lebih lega lah ya, karena kan ini kita masih pakai 8 GB, itu kita
tinggal tambahin aja di sisa slot RAM yang ada di motherboardnya cuy. Di sini juga gua mau nginfoin ke kalian kalau misalnya emang kalian lagi cari memori RAM DDR4 dengan harga yang cukup lumayan miring, mungkin memori RAM dari Hynix ini bisa jadi salah satu opsi karena dari harganya sendiri per satu keping RAM 8GB aja ini harganya nggak nyampe 200.000 Pak, di harga sekitar 180 ribuan cuy. Kemudian lanjut untuk storage-nya, di sini kita menggunakan storage M2 NVMe, dan untuk NVMe yang kita gunakan di sini masih sama ya seperti video-video gua sebelumnya. Di sini gua masih menggunakan NVMe dari tim, yaitu tim MP33 dengan kapasitas 256 GB. Dan untuk penyimpanan tambahannya di sini kita tambahin hard disk dari Seagate yang berkapasitas 500 GB. Lanjut untuk VGA card-nya di sini kita menggunakan dari Radeon RX 570 4GB DDR5. Jadi untuk VGA card yang kita pakai di rakitan PC kali ini emang kita coba cari VGA card yang cukup lumayan murah, dan untuk VGA card di rakitan PC kali ini sebisa mungkin kita nyari VGA card itu budgetnya di bawah 1 juta ya, karena memang dari segi budgetnya ini bener-bener ngepres banget di harga 3 jutaan, 3 juta kecil, dan gue cukup lumayan akui ya dengan budget 1 juta ke bawah itu cari VGA card emang cukup lumayan sulit cuy untuk mendapatkan VGA card yang kondisinya itu masih bagus, dan ya sebisa mungkin dari segi kondisi VGA cardnya itu dia masih sehat cuy. Dan kebetulan aja dari rakitan PC kali ini karena gua dapat VGA card yang cukup lumayan murah dari Radeon RX 570, menurut gua VGA card ini udah cocok banget ya kalau misalnya gua kombinasiin sama prosesor ini, karena dari harganya juga ini murah, dan yang pasti VGA card yang kita pakai ini itu masih sangat-sangat bagus banget untuk menjalankan game-game e-sport di tahun 2025. Kemudian untuk power supply-nya di sini kita menggunakan power supply dari Deepcool. Ya, lagi dan lagi kita pakai dari Deepcool. Untuk seri yang kita gunakan ini masih sama seperti video-video gua sebelumnya, yaitu menggunakan power supply dari Deepcool Gamerstorm PF500. Dan untuk casingnya yang terakhir ya, di sini kita menggunakan casing dari FSP. Untuk serinya sendiri ini menggunakan FSP S140 Lite. Dan karena casing ini dia sudah free dengan 3 fan ARGB ya, jadi di bagian depan sini ini gua jadiin sebagai intake udara masuk, dan yang di bagian belakang ini gua jadiin exhaust untuk pembuangan panas cuy. Nah guys, jadi itu dia tadi ya kurang lebih detail komponen yang kita gunakan pada rakitan PC budget 3 jutaan kali ini. Sekarang kita akan coba tes gimana performa dari prosesor i3 9100F ini kalau kita kombinasikan dengan RX 570 4GB DDR5. Jadi nggak usah banyak basa-basi, langsung aja mari kita tes gimana performanya dari PC rakitan yang satu ini. Let's go. Oke, jadi yang pertama untuk pengetesan di Cinebench R23, di sini untuk skor dari CPU multicore-nya berada di 3671, dan untuk CPU single core-nya ini berada di 1078. Kemudian di sini kita tes di skor 3D Mark Time Spy mendapatkan skor di 3702. Dan untuk 3D Mark V Strike ini mendapatkan skor di 9874. Kemudian di sini ada pengetesan game Valorant. Jadi untuk di Valorant ini kita menggunakan resolusi 1080p dengan preset medium. Untuk minimum frame rate-nya ini bisa mendapatkan di 162, dan untuk average-nya ini cukup lumayan tinggi guys, di 190-an sampai 240-an FPS. Kemudian ada game dari Apex Legends. Di sini kita menggunakan resolusi 1080p dengan preset grafik low. Di sini kita mendapatkan minimum frame rate di 90-an FPS, dan untuk average-nya ini cukup lumayan stabil ya di angka 90 sampai dengan 100 FPS. Lanjut ada game dari CS2. Di sini kita menggunakan resolusi 1080p medium. Untuk skor average frame rate-nya ini cukup lumayan tinggi di 130-an sampai 140-an FPS. Kemudian ada game dari Marvel Rivals. Di sini kita menggunakan 1080p low. Untuk minimum frame rate-nya ini berada di 45 FPS, dan untuk maksimal frame rate-nya ini bisa menyentuh di angka 58 sampai dengan 70-an FPS. Lanjut di sini ada game dari Genshin Impact, dan untuk di game yang satu ini kita pakai preset rata kanan semua di 1080p high. Untuk minimum frame rate-nya ini berada di 60-an FPS, dan untuk average frame rate-nya ini sangat-sangat stabil Pak,
di 60-an FPS. Kemudian ada game dari eFootball 2025 dan di sini kita pakai di settingan 1080p high. Untuk minimum frame rate-nya ini berada di 50-an FPS, dan kalau misalnya kita coba turunin lagi grafiknya, game yang satu ini bisa sangat-sangat berjalan smooth di 60-an FPS. Dan yang terakhir di sini kita coba game The Finals. Ya ini jujur gue baru kali pertama cuy nyobain game yang satu ini ya. Di sini kita menggunakan resolusi 1080p low dan untuk average frame rate-nya ini bisa dibilang cukup lumayan tinggi ya, di 50-an sampai 60-an FPS. Cuman ini dari gamenya sempat ada kayak beberapa stuttering gitu, dan jujur aja gue ini kurang terlalu tahu ya apakah game yang satu ini itu termasuk playable atau tidak, karena di beberapa scene ketika kita lagi tembak-tembakan itu suara dari in-game-nya itu kayak berasa delay gitu cuy. Entah ini bug dari Windows 11 atau emang dari segi gamenya ini agak kurang kompatibel dengan spek yang kita gunakan. Mungkin kalau semisal kalian ada yang tahu, kalian bisa tulis aja di kolom komentar. Ya guys, jadi itu dia tadi ya kurang lebih detail performa ya dari PC budget 3 jutaan kali ini. Menurut gua dengan budget 3 jutaan bisa menjalankan beberapa game yang ya tadi bisa kalian lihat lah ya. Itu udah sangat-sangat cukup banget ya. Dan itu juga bisa berjalan sangat-sangat playable. Mungkin kalau misalnya kita upgrade lagi prosesornya ke Intel Core i5 9400F, dari segi performa itu bisa 20-30% peningkatannya cuy. Jadi ya untuk opsi upgrade ke depannya PC ini masih ya cukup lumayan oke lah untuk upgrade jangka panjang cuy. Oke, sekarang untuk harga dari total keseluruhan rakitan kali ini ya. Jadi untuk total harga keseluruhan part PC rakitan kali ini itu membutuhkan budget sekitar Rp3.350.000. Dari segi komponennya juga gue udah jelasin ya di awal video. Beberapa komponen kita menggunakan dari komponen second, dan beberapa part juga di sini kita menggunakan komponen baru seperti power supply, casing, memori RAM. Jadi ya guys, mungkin segitu dulu aja ya dari video gue kali ini. Jadi gimana menurut kalian dengan performa PC budget 3 jutaan kali ini? Apakah bisa dibilang ini adalah salah satu best di konten rakitan PC budget 3 jutaan? Kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Atau kalaupun kalian ada saran rakitan PC budget 3 juta, 4 juta ya, kalian bisa tulis aja rekomendasi speknya di kolom komentar ya. Siapa tahu nanti kedepannya bisa jadi referensi konten di channel ini cuy. Dan ya guys, mungkin segitu aja ya yang bisa gue sampaikan. Sekali lagi gue pengen ngucapin terima kasih, dan sampai jumpa lagi di konten video gue selanjutnya. Yo.